Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak ya kalau puncak kepemimpinan itu bukan soal dilayani, tapi justru sebaliknya, soal melayani? Nah, hari ini kita bakal bedah konsep yang seru banget yang benar-benar ngebalikin logika kita soal ambisi. Ternyata kebesaran sejati itu justru datangnya dari pelayanan. Oke, jadi sumber pembalasan kita kali ini adalah sebuah lembar renungan harian. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi di balik teks yang usianya udah sangat tua ini, ada pesan universal yang luar biasa relevan soal kepemimpinan. Yuk kita gali bareng-bareng. Kita mulai dari konteks ceritanya dulu. Jadi, ceritanya dimulai dengan sebuah perjalanan. Perjalanan yang penting banget ke Yerusalem. Dan ini bukan perjalanan wisata loh, suasananya itu tegang, bahkan ada rasa takut di antara para murid. Kenapa? Karena mereka sadar betul, misi kali ini taruhannya nyawa. Nah, di tengah perjalanan yang penuh ketegangan itu, Yesus justru mengungkapkan apa yang bakal terjadi sama dirinya. Ada 3 hal, penolakan, penderitaan, dan puncaknya kebangkitan. Bisa dibayangin kan? Seharusnya prediksi ini tuh jadi wake up call yang mengubah total cara pandang para pengikutnya. Tapi, anehnya, bukannya merespon dengan empati atau bertanya lebih dalam soal krisis ini, dua murid terdekatnya malah maju. Dan mereka punya permintaan yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Benar-benar nunjukin ambisi pribadi di saat yang paling nggak tepat. Permintaan mereka itu to the point banget. Guru, kami mau duduk di sebelah kanan dan kirimu nanti. Coba deh, pikirin ironinya. Mereka baru aja dengar soal penderitaan yang bakal datang, tapi yang ada di kepala mereka itu masih soal posisi, soal tahta, soal kekuasaan. Kelihatan banget kan, fokusnya masih ke hal-hal duniawi. Di sini kita lihat kontras yang tajam banget. Di satu sisi ada harapan para murid. Kemuliaan, kekuasaan, tahta kehormatan, pokoknya enak-enak deh. Tapi di sisi lain ada kenyataan yang ditawarkan oleh Yesus, cawan penderitaan dan baptisan kematian. Ini kan dua dunia yang berbeda banget, bagaikan langit dan bumi. Nah, momen inilah yang jadi titik baliknya. Permintaan yang kelihatan egois tadi justru dipakai oleh Yesus buat ngenalin sebuah cara pandang yang benar-benar baru soal kepemimpinan. Paradigma yang bilang kalau jadi pemimpin itu intinya bukan buat ngejar kuasa, tapi justru buat melayani. Oke, sebelum kita lanjut ke pesan intinya, ada satu istilah kunci yang perlu kita pahami dulu, yaitu anak manusia. Ini bukan sekedar nama panggilan ya, ini adalah gelar yang dipakai Yesus untuk merujuk pada dirinya sendiri, untuk menegaskan apa misi dan otoritas ilahinya di dunia. Dan inilah puncaknya, kalimat yang jadi jantung dari semua pembahasan ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Gila kan? Satu kalimat ini aja udah cukup buat menjungkir balikan semua konsep kita tentang kekuasaan. Misi utamanya itu ternyata memberi, bukan mengambil atau menerima. Oke, jadi apa sih sebenarnya arti melayani di sini dan kenapa konsep ini jadi penting banget? Yuk, sekarang kita coba bedah prinsip-prinsip utamanya. Jadi, menurut teks renungan ini, ada 4 prinsip utama dari pelayanan sejati. Pertama, hidup kita itu ditebus bukan pakai emas atau perak, tapi dengan pengorbanan. Nilainya itu di sana. Kedua, logika duniawi itu dibalik 180 derajat. Kamu mau jadi yang paling hebat? Gampang, jadilah pelayan untuk semuanya. Ketiga, kepemimpinan itu soal kerja keras dan memberi dampak, bukan soal cari-cari kehormatan atau jabatan. Dan yang terakhir, yang jadi dasar semuanya, adalah kasih tanpa pamrih dan kesetiaan yang total. Kalau mau disederhanain, ini semua soal pergeseran mindset yang fundamental banget. Dari yang tadinya selalu nanya, apa nih yang bisa gue dapet? Jadi bertanya, apa yang bisa gue kasih? Pertanyaannya simpel, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya. Nah, pembahasan kita ditutup dengan sebuah ide yang dalam banget. Gimana kalau setiap langkah yang kita ambil itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur? Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangin deh, gimana jadinya dunia kita atau bahkan lingkungan terkecil kita kalau setiap keputusan dan tindakan kita itu didasari semangat melayani sebagai wujud terima kasih? Kira-kira apa yang bakal berubah? Coba direnungkan ya.